Selamat malam, selamat berjumpa di mata kuliah Sosiologi sesi 2. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang hidup meneliti ala sosiologi. Jadi pada sesi ini kita akan mendiskusikan bagaimana penelitian sosiologi dilakukan. Nah, tujuan dari kelas ini adalah ingin mengajak mahasiswa yang saat ini sedang menonton itu tergerak hatinya untuk memantapkan diri menjadi peneliti. Jurusan apapun Anda berada di kelas saya harap Anda menjadi peneliti. Walaupun misalnya Anda bekerja di perusahaan, saya sangat ingin agar bekerja di perusahaan sekalipun Anda sangat sensitif dengan data-data, dengan riset. Ya, karena Anda sudah masuk ke mata kuliah sosiologi, maka saya harap Anda menjadi peneliti. Nah, dalam penelitian ilmu sosial itu ada dua pendekatan ilmiah. Jadi yang disebut dengan pendekatan ilmiah adalah hanya jika ada dua ini. Artinya sebenarnya pilihan ya. Orang boleh pakai pendekatan yang mana aja. Yang pertama adalah pendekatan deskriptif. Pada pendekatan deskriptif itu penelitian dalam ilmu sosial itu berusaha menjelaskan perilaku sosial menggunakan metode dalam ilmu alam. Misalnya ilmu batu. Si peneliti berusaha mendeskripsikan batu apa adanya. Nah, peneliti ilmu sosial yang menggunakan metode ilmiah yang disebut dengan deskriptif itu berusaha menjelaskan perilaku sosial apa adanya. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman atau pengetahuan objektif. Karakternya itu berusaha mengembangkan dan menguji teori berdasarkan data empiris. Teori lama diuji dengan data baru, teori lama diuji dengan data baru, teori lama diuji dengan data baru. Ini namanya pendekatan deskriptif, ya. Si peneliti itu hanya menguraikan, hanya mendeskripsikan perilaku sosial yang mereka temukan. Pendekatan kedua namanya kerangka interpretatif. Pada kerangka interpretatif, si peneliti itu tidak ingin menguji hipotesis, tetapi justru penelitinya berusaha menafsir perilaku sosial dari sudut pandang subjek yang diteliti dengan pemahaman yang mendalam. Contoh, ada orang yang mengedipkan mata di pinggir jalan, ya, sementara di situ ada kerumunan orang. Pendekatan deskriptif, ya, itu hanya menjelaskan ada seorang yang berdiri di pojok sebelah sana mengedipkan mata di kerumunan orang. Itu deskriptif, mendeskripsikan apa adanya. Sementara kalau interpretatif itu coba menafsir secara mendalam, dia mengedipkan sebelah mata dan direspon oleh orang yang di sebelah sana. Ini bukan sembarang mengedipkan mata, tetapi kode untuk memberitahu informasi tertentu kepada orang lain. Nah, ini namanya kerangka interpretatif. Semoga sudah jelas ada dua jenis pendekatan. Nah, itu tadi dua jenis pendekatan. Sekarang tahapannya. Ini saya singkat-singkat aja, kalau ada hal yang belum jelas silakan Anda tanyakan di grup ya. Pertama, tahapan pendekatan ilmiah itu pertanyaannya. Jadi, setiap tahapan penelitian ilmiah dalam sosiologi harus jelas pertanyaan risetnya apa. Jadi penelitian yang baik adalah dimulai dari riset yang serius. Ini penjelasannya. Seorang peneliti akan fokus pada pertanyaan apa yang diajukan. Misal, apa rumusan pertanyaan, apa pertanyaan yang diajukan, dari mana pertanyaan itu berasal, apa konteksnya. Nah, ini contoh misalnya pertanyaan penelitiannya Saiful Mujani tahun 2003, 20 tahun silam. Dia nulis pertanyaan tentang mengapa Islam tidak cocok dengan demokrasi. Ini pertanyaan yang satu pertanyaan ini menjadi buku tebal, buku disertasi. Atau Emil Durkheim 1951, berarti hampir 50 tahun yang lalu atau 60 tahun yang lalu, pertanyaannya adalah bagaimana menjelaskan bunuh diri di masyarakat. Jadi pada saat tahun-tahun itu tuh
banyak sekali fenomena bunuh diri. Pertanyaannya Durkheim, gimana ya ngejelasin fenomena bunuh diri di masyarakat saat itu? Ini adalah pertanyaan yang yang setiap peneliti harus punya pertanyaan ini agar dia bisa melakukan penelitian. Jadi seseorang melakukan penelitian ilmiah dalam sosiologi sekalipun itu setelah punya pertanyaan yang menuntut curiosity untuk menjelaskannya. Tahapan kedua, literatur review. Sesudah kita punya pertanyaan, lalu coba kita cari tahu para peneliti sebelum kita itu sudah nulis apa ya. Semua yang pernah menuliskan pada tema yang kita ajukan harus kita ungkapkan dan sekaligus kita ajukan kritik, sehingga di situ kita bisa merumuskan gap atau jurang bahwa apa yang sudah diteliti orang rupanya belum bisa menjawab pertanyaan penelitian saya tadi, atau sejumlah penelitian sebelum saya sudah menjawab tetapi jawabannya tidak memuaskan, maka saya masih harus meneliti lagi. Ini namanya literatur review. Di dalam penelitian sosiologi ini wajib dilakukan oleh seorang peneliti. Yang ketiga, formulasi hipotesis. Jadi setelah melakukan literatur review, maka rumuskan hipotesis yang bisa menjadi variabel, baik variabel independen maupun variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang ingin dijelaskan, sementara variabel independen adalah variabel untuk menjelaskan. Kayak tadi, dependen variabelnya itu adalah seseorang mengedipkan mata di kerumunan. Independen variabelnya adalah itu komunikasi, ya, gitu. Jadi apa yang membuat seseorang berkomunikasi dengan cara isyarat tadi. Ini saya lewati aja. Tahapan berikutnya adalah desain dan metode penelitian. Nah, metode penelitiannya macam-macam nih. Ada survei, wawancara mendalam, eksperimen. Ini nanti saya uraikan di bawah. Lalu sesudah data dikumpulkan menggunakan metode yang valid, lalu dianalisis, ditunjukkan temuan-temuannya apa, datanya menunjukkan apa, dan seterusnya, sehingga peneliti jadi punya informasi, punya data, punya interpretasi baru terhadap fenomena yang hendak dijelaskan. Dan terakhir, laporan hasil. Artinya di bagian laporan hasil yang sering kita saksikan sebagai tulisan yang ada di jurnal yang udah terbit jadi buku. Nah, itu adalah laporan hasil penelitian. Setiap buku yang terbit maupun artikel jurnal ilmiah yang terbit di jurnal akademik itu pasti melewati fase-fase yang tadi. Nah, ini saya ingin memutar video ini sebentar. Nanti Anda coba pikirkan. Tentu saya tidak bisa mengetahuinya, tapi Anda pikirkan aja kira-kira pertanyaan apa yang bisa muncul di kepala Anda setelah menonton video berikut. Kalau yang Bapak sempat cerita tentang kuburan ini, katanya ada beberapa orang yang dieksekusi di sini, ditembak di sini. Itu memang ditangkap oleh Bapak sendiri juga, dengan beberapa aparat desa. Bapak bilang biasa berdiri berjejer, terus tembak, langsung dibuang ke dalam. Ayah saya itu pernah terlibat dalam pembunuhan. Dia cerita kepada saya bahwa kalau mereka menembak itu nggak dikasih tahu senapannya punya peluru atau tidak. Yang akan ditembak itu disuruh sehari sebelumnya menggali lubang mereka sendiri. Waktu kecil tuh cuma taunya sepintas saja. Opa sudah ditangkap dan dibunuh, itu saja. Dan kami sejauh ini kami juga tidak tahu di mana kubur Opa begitu.
juga saya merasa saya sendiri punya hutang karena saya harus tahu persis apa sebenarnya yang terjadi dengan ayah saya. Kalau beta mau jadi pendeta pun beta rasa bahwa beta pentangan ini masih membawa itu darah banyak orang. Sebenarnya ini sebuah sejarah yang harus kita tahu dan juga kita pelajari tentang apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa 65 itu. Kenapa opa saya ditangkap? Oke, Anda sudah menontonnya. Dari cuplikan video singkat ini adalah sinopsis. Tentu video lengkapnya bisa Anda tonton di YouTube Narasi ya. Tapi jika Anda adalah seorang peneliti, maka pertanyaan riset apa yang muncul? Studi-studi sebelumnya apa yang sudah dibuat untuk menjelaskan pertanyaan riset Anda? Hipotesisnya seperti apa, metodenya pengumpulan datanya gimana, analisisnya bagaimana, dan temuannya. Itu yang coba Anda harus terus lakukan. Maksudnya untuk berlatih ya. Tidak ada penelitian sekali jadi, tapi harus berlatih. Nah, metode penelitiannya juga beragam. Ada yang survei. Survei ini adalah metode penelitian yang sering Anda dengar ketika mendengar Pilpres. Ada survei dari SMRC, Indikator Indonesia, apalagi Poltreking, apalagi CSIS, Kompas. Mereka melakukan survei opini publik tentang kalau kemarin pemilu ya tentu saja tentang Pilpres, elektabilitas dan seterusnya. Itu metode pertama. Metode kedua penelitian lapangan. Kalau yang survei tadi menelitinya hampir 2.500 responden atau orang yang diwawancarai. Kalau penelitian lapangan itu enggak banyak-banyak, hanya orang-orang tertentu yang diteliti sedikit, tetapi ia memiliki kualitas informasi yang mendalam. Ya, itu wawancara mendalam, analisis korelasi, observasi, berpartisipasi, etnografi. Penelitian lapangan ini memang mewawancarai sedikit orang, tetapi bisa dalam waktu yang lebih lama. Kalau survei wawancaranya mungkin hanya 2 hari untuk 2.000 orang. Sementara penelitian lapangan itu untuk mungkin paling banyak tuh 20 orang, tetapi bisa setahun di lokasi yang sama. Eksperimental, kalau ini uji hipotesis. Jadi biasanya yang diteliti adalah orang-orang yang secara khusus didekati dengan karakter tertentu. Jadi misalnya eksperimen itu ingin mengetahui antara laki-laki dan perempuan bagaimana reaksinya terhadap capres misalnya. Nah itu dieksperimen ke perempuan jenis ini, ke laki-laki jenis ini gitu. Laki-laki berpendidikan tinggi versus laki-laki berpendidikan rendah, atau laki-laki yang perempuan yang bekerja dengan perempuan yang tidak bekerja. Jadi itu eksperimen seperti itu. Atau menggunakan data sekunder. Data sekunder artinya menggunakan data orang lain, kita pinjam, tapi kita harus jujur mengatakan memang menggunakan data orang lain. Ini ada ragam metode penelitian, ragam pengumpulan data untuk penelitian. Ini lebih jelasnya, nanti silakan Anda pause aja ya, atau skip. Di pause aja. Nah, di dalam penelitian sosiologi itu juga punya kode etik. 1. Menjaga kerahasiaan responden jika memang respondennya menginginkan untuk dirahasiakan. Kecuali dapat izin, Anda harus merahasiakan identitas responden. Keamanan, Anda harus menjaga keamanan subjek yang Anda teliti. Jangan sampai gara-gara kita penelitian dipublikasikan namanya, dia malah digebukin sama orang yang gak setuju hasil penelitian kita. Kesediaan, kita harus nanya orang yang kita wawancarai itu bersedia apa enggak. Selama mereka tidak bersedia, maka penelitian tidak boleh dilakukan. Ini kesediaan di sini termasuk misalnya kesediaan direkam. Dan terakhir plagiarisme. Data melimpah, kita asah dengan analisis. Jangan malas dan jangan nyontek. Jadi plagiarisme itu adalah perilaku di mana seseorang yang menulis makalah, copy dari makalah orang lain, paste di makalah kita. That's it.
gak pakai mikir. Nah, bahkan pakai mikir sekalipun bahaya kalau tidak siapa yang mengutip orang yang kita kutip. Apalagi kutipan langsung tanpa kita sebut sumbernya, bahaya. Nah, ini beberapa contoh penelitian berdasarkan survei atau interpretasi dan seterusnya lah ya. Pokoknya menggunakan pendekatan yang bercampur-campur. 1. Islam and Democracy in Indonesia, Tolerance Without Liberalism. Buku ini ingin menjelaskan sebenarnya karakter Muslim di Indonesia itu kayak gimana sih? Nah, dia melakukan penelitian kepada ketua-ketua cabang NU Muhammadiyah dengan Persis. Jadi elit NU Muhammadiyah dan Persis, ya, organisasi Islam, tetapi elit tingkat kabupaten. Mereka bikin survei. Si peneliti ini, Jeremy Menchik, mensurvei ke tokoh-tokoh tersebut, dan dia berusaha bertanya tentang Indonesia itu aneh ya, toleran tapi kok nggak liberal. Kalau di negara lain namanya orang toleran itu sama dengan liberal. Toleran itu dia bisa menerima perbedaan, dan liberalisme itu memberikan kebebasan. Jadi kan harusnya kebebasan dengan kesediaan menerima perbedaan itu kan satu. Nah, di Indonesia itu tuh toleran, bisa menerima perbedaan tetapi nggak bisa menerima kebebasan. Misal di Indonesia jangan harap akan ada terjadi pernikahan misalnya sesama jenis atau homoseksualitas, nggak mungkin. Kenapa? Karena Indonesia itu toleran tetapi nggak bisa memberikan kebebasan untuk hal-hal yang tabu seperti itu. Tentu saja ya, di dunia ini sudah tidak tabu, tapi untuk di negara muslim seperti Indonesia hal itu masih sangat tabu. Buku yang lain, Kuasa Rakyat, Kontroversi Gereja di Jakarta, Pemulihan Konflik Agama. 2 buku yang terakhir, Kontroversi Jakarta yang kuning dan Pemulihan Konflik yang oranye sebelah kanan itu saya ikut terlibat di dalamnya, tetapi ini yang kualitatif. Ini yang interpretatif, ini yang berusaha menafsirkan perilaku sosial kemasyarakatan. Kalau yang atas, Islam and Demokrasi dan Kuasa Rakyat, itu hasil survei. Unsur interpretasinya nggak terlalu menonjol, meskipun kalau Jeremy Menchik cukup menonjol. Kalau di buku di mana saya terlibat, Kontroversi Gereja dan Pemulihan Konflik Agama, ini adalah 2 buku yang murni interpretatif, memahami perilaku sosial dengan interpretasi kita. Semoga jelas. Saya akhiri dengan tugas mingguan, linknya ada di e-learning. Masalah 1, pengetahuan yang baru apa yang Anda pelajari dari pertemuan atau video saya ini. Yang kedua, apa pandangan atau komentar Anda mengenai pengetahuan baru tersebut di sesi ini? Semoga jelas ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.